saja karena Pak Joyson sudah lihat langit biru, mau hujan katanya. Jadi, cepat saja. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama 2 ya. Mata pandangan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saya tanya dulu di sini, siapa di sini yang suka didengar? Suka. Kita suka orang mendengar kita. Orang melihat kita, memperhatikan kita. Biasanya kalau dia semakin punya pengaruh, punya pangkat, ada yang begitu. Dulu waktu di Kesos dia masih biasa, masih akrab kita. Tapi sekarang setelah dia menjadi kepala dinas, dia nggak bisa lagi diomongin. Udah nggak kelasku lagi begitu. Itulah manusia. Tapi ini mata Tuhan. Ternyata Tuhan kita itu adalah Allah yang tidak memandang rupa. Amin. Dia tidak memandang penampilan. Tetapi orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya. Ternyata Tuhan itu adalah pribadi yang punya panca indera, yang punya mata, punya telinga. Bisa mendengar dan bisa melihat. Sama seperti kita. Saya percaya kita suka melihat yang baik, yang bersih, yang mulia. Kita lebih suka melihat barang-barang mewah, mobil yang mewah, baju yang mewah. Ternyata Tuhan pun suka itu. Perbedaan manusia itu di mata Tuhan itu adalah kebenaran. Jalannya benar, hidupnya benar, tingkah lakunya benar. Itulah yang disukai Tuhan. Matanya, telinganya bagi mereka. Dia suka dengan orang-orang benar. Persoalannya sekarang, bagaimana supaya menjadi orang benar? Kalau dikatakan di dalam mana tadi catatanku, orang benar itu Mazmur 92 ayat 12. Mazmur 92 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Oke. Ayat 13 di Alkitab saya. Mazmur 92 ayat 13. Kita baca 2 yang. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di belakang di bawah. Jadi orang benar itu seperti pohon korma, disejajarkan, disetarakan, disinonimkan dengan pohon korma. Ada apa rupanya pohon korma ini? Ciri pohon korma ini, yang pertama itu dia hidup di tanah gersang, tanah sulit, tanah tandus. Di Indonesia ini banyak yang tanam pohon korma dan di negara-negara lain, tapi tidak berbuah. Dia hanya berbuah di padang gurun di Israel, di Timur Tengah, yang cuacanya ekstrim, cuacanya panas, kering. Orang benar itu bisa hidup di tengah-tengah kesulitan. Amin. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah himpitan. Makanya orang benar itu tumbuh seperti pohon korma. Tumbuh. Ada banyak orang bisa hidup karena situasinya enak. Karena
kopiatengnya masih menghasilkan, peternakannya masih menghasilkan. Tapi ketika keadaan sulit, jarang orang benar yang bisa hidup seperti itu. Jadi orang benar itu bisa hidup, bisa survive di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah ketidakmungkinan. Gak mungkin ada kehidupan di sana. Gak mungkin bisa tumbuh-tumbuhan di sana. Tapi disitulah pohon-pohon itu. Orang benar itu pun seperti itu. Karena sudah sulit sekali, banyak sekali penderitaannya, banyak sekali kesulitan. Tapi dia kok bisa penuh sukacita, damai sejahtera, bisa terus gak muting mukanya, gak ada benci, gak ada dendam, tetap smile, tetap enjoy, tetap happy. Yang kedua, pohon korma itu tumbuh, kalau dia ditanam itu, maka katanya itu harus ditimpa dulu dengan batu besar. Ditimpa batu besar. Dan dia bisa nongol, bisa ada di permukaan setelah 6 bulan. Bahkan ada bisa 1 tahun. Baru dia bisa tumbuh. Jadi dia harus mendapatkan mendapatkan air dulu katanya. Jadi akarnya itu harus merambah, mencari sumber air. Setelah itu dia dia pastikan bahwa air itu bisa mencukupi, bisa memastikan kehidupannya, baru dia tumbuh. Artinya rendah hati. Artinya tekanan hidup itu, masalah hidup itu, kesulitan hidup itu membuat kita semakin berakar. Jangan dulu langsung mencari ketenaran supaya terkenal, supaya dikenal orang. Masa itu tidak jorma, bukan itu. Pohon korma itu dia bisa berdiam diri. Nggak tahu orang ada di situ pohon korma. Orang nggak kenal, tapi pemiliknya tahu. Tuhan tahu kita. Kita bersuka cita karena kita percaya Tuhanku tahu siapa saya. Tuhanku tahu aku miliknya. Tuhanku tahu saya biji makannya, saya anaknya. Dia tak akan biarkan aku, dia tak akan tinggalkan aku. Maka dikatakan dalam Yeremia berapa itu? Akan tumbuh subur katanya. Apa itu namanya itu? Saya lupa itu, coba kita selidiki. Kebetulan ini nggak online, jadi bisa kita bebas. Yohanes 15 atau Yohanes 5 itu dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya katanya. Apa di mana? Yohanes 15 kan? Coba dilihat korespondensi Bapak pendeta tadi. Akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Bukan ini di Dia seperti pohon yang lambat. dia seperti pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Iya, dan akar-akarnya dan tidak layu dayanya, apa saja yang diperbuat dia berhasil. Jadi saya coba baca. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya adalah buah anggur yang kasar. Iya, betul. Coba dibaca. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merebatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
yang merambatkan akarnya. Merambatkan akarnya. Apa itu sumber air bagi kita? Yaitu Yesus. Kita harus berakar di dalam Yesus. Kuat, menyatu. Akar kita itu kuat. Maka dikatakan di situ, dia berbuah pada musim, setiap musim. Dia tidak takut musim kemarau. Tidak takut musim kesusahan. Tidak takut musim hujan, musim kemarau. Macam musim rambutan, tidak takut. Orang yang merambatkan akar-akarnya, orang benar itu seperti itu. Hidup dalam tekanan. Dia nggak gampang bereaksi negatif. Dia nggak meledak-ledak. Nggak langsung umpetin Tuhan. Apa ini? Tuhan ini. Saya sudah sekian lama punya rajin ke gereja. Seperti inilah penderitaan. Nggak begitu. Dia sabar. Karena apa? Dia tahu Tuhan akan menolongnya. Orang benar itu seperti pohon korma. Baru yang kedua, yang ketiga, pohon korma itu cirinya. Orang katanya di orang yang sudah pergi ke Yerusalem. Jadi ada katanya mereka jalan ke Gunung Sinai atau kemana, harus jalan kaki. Disuruh guide-nya itu mereka harus makan buah korma untuk sumber energi. Jadi bisa tahan mereka tidak makan 6 jam, 7 jam gak minum. Kalau makan buah korma itu, orang benar itu menjadi sumber energi buat orang lain. Amin. Dan jadi sumber kesusahan, sumber inspirasi, sumber semangat, menyemangati. Dibutuhkan, diperlu, dicari. Dan dia bilang, malam yang kita kubur di bawah, terus. Itu merujung. Itu sendiri salah, orang mana masih top. Siudur na dinenggolan aku sama dia, siudur bagi suami. Amin. Orang benar itu menjadi sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Kalau dia datang itu menjadi kita adem, menyenangkan. Buat korma itu. Yang keempat, yang terakhir. Jadi kalau ada juga katanya dulu musafir yang berjalan kaki itu. Jadi kalau dilihat ada pohon korma, pohonnya itu yang sudah mati, mereka langsung bersukacita. Berarti di bawahnya ini ada air. Di bawahnya ini ada air. Mati pun dikenang. Mati pun mengenang nama baik. Dikenang ada di sini kehidupan. Dan mereka sudah aman itu. Dan mereka menggali 6 meter, 7 meter. Pasti ada. Orang benar itu meninggal pun memancarkan memancarkan nama baik, membuat pengharapan baru. Oh, ada orang benar. Saya dulu kan si Galaktum ini kan seram ini, menyeramkan ini. Jadi waktu saya ngajar di STTR Sianta, kadang saya pulang jam 2 pagi, jam 1 lewat ferry tol itu, lewat situ. Itu dulu udah banyak cerita-cerita menyeramkan di sini. Terus membuat saya tidak takut lintas di situ sama saya, cuma saya sendiri di mobil itu. Nggak takut karena begini mas, ini sudah sering dilewati orang-orang benar. Amin. Bapak Ibu kami, Bapak Pendeta ini udah sering, udah pergi lah itu, nggak tahan lagi setan itu di sini. Itu pikiran saya, benar. Jadi kedatangan kami pun ke sini. Firman Tuhan berkata, debu yang ada di kaki hamba Tuhan yang lemah, yang miskin, yang cuma 1 juta gajinya 1 bulan itu jadi berkat. Amin. Yang tak punya gaji. Yang punya gaji pun. Ada lagi yang punya gaji 1 juta 1 bulan. Amin. Amin. Saya lihat tadi antusias kalian itu diberkati Tuhan. Setialah di situ. Amin. Biarpun seolah-olah nggak dikenal orang, nggak diperhitungkan, nggak dianggap. Itu hanya sementara waktu. Amin. Menurut penelitian ini di Amerika, orang yang benar, orang yang rajin
sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan seorang ateis. Ini penelitiannya. Nama dari 1029 keturunan dari Max Jukes. Ini seorang yang ateis, gak peduli agama, gak peduli Tuhan. 300 orang dari mereka meninggal muda, prematur. 100 orang dari keturunannya masuk penjara, masing-masing hukuman 13 tahun. 100 orang menjadi pemabuk dan selebihnya hidup di dalam moral yang rusak. Dari 1029 keturunan. Tapi ada satu orang yang benar, yaitu Edwards. Dari 729 keturunannya, 300 orang menjadi hamba Tuhan. Amin. 65 orang menjadi dosen, 13 orang menjadi pemimpin universitas, 60 penulis buku, 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, dan 1 orang wakil presiden Amerika Serikat yang namanya Auron Burr. Memang seketika waktu orang benar ini tidak diperhitungkan. Kita harus nyaman dengan itu. Kita harus setia dengan itu. Amin. Sepertinya kita tertanam, seperti kita yang disingkirkan, dilupakan. Tapi itu cara Tuhan untuk membuat kita berakar kuat. Amin. Supaya akar kita itu benar-benar tertambah kepada Kristus. Haleluya. Sehingga ketika kita muncul ke depan, kita kuat menerima pujian, menerima sanjungan, menerima hinaan, menerima cercaan, cemooh. Kita berkuat, tetap berdiri kokoh, tetap berbuah pada musimnya. Dia tidak khawatir musim-musim kemarau, tidak khawatir lagi, tidak berubah lagi, tidak gampang lagi stres, tidak gampang lagi depresi, tidak gampang lagi undur dari Tuhan. Survive, tetap kuat, tetap hidup, tetap bersemangat apapun yang terjadi. Dan itu yang Tuhan mau dari kita. Sedangkan mantan Sekda Samosir Jebrit Sadana, katanya 3 miliar dia kucurkan dana untuk memasukkan anaknya ke akademi militer. Dia ingin anaknya itu menjadi orang yang hebat, karena dia udah hebat. Sekda Kabupaten Samosir, apalagi Tuhan kita. Tuhan kita itu hebat, ajaib, punya sedap. Anaknya, saya yakin dia mau anaknya itu menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berkedudukan. Asal pastikan kita menjadi orang yang benar. Maka dikatakan tadi, telinganya, matanya melihat dan mendengar orang-orang benar. Orang benar itu terbentuk. Orang benar itu katanya tumbuh seperti pohon korma, tumbuh seperti pohon korma. Artinya hidup. Bisa hidup di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang ekstrim, badai yang ekstrim,